Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adikku segenap jemaat GKS Bes Daya Murni yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya pada saat ini menyampaikan suara penggembalaan dalam menghadapi virus Corona 19 dan bagaimana hubungannya dengan ibadah minggu. Ibadah merupakan sebuah kegiatan formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis, secara spontan maupun terstruktur yang dibakukan, meliputi perkataan, demikian juga tindakan, di mana setiap orang Kristen saling bertemu dan semuanya mengalami perjumpaan dengan Allah. Hal ini diselenggarakan secara terencana dan terorganisir dalam kebersamaan. Ibadah dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan kesadaran bersama. Sebagai kegiatan yang dilakukan secara sadar, maka dalam sebuah ibadah mestinya bisa terlihat keterlibatan atau keikutsertaan tiap-tiap orang yang ada di dalam ibadah tersebut. Kita yang beribadah merespon dengan doa-doa, nyanyian dan pujian, serta ungkapan syukur dalam bentuk persembahan. Segala perkataan dan sikap yang muncul di dalam ibadah sejatinya adalah ekspresi yang disimbolkan melalui upacara dalam ibadah tersebut. Beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai wujud pengabdian kita umat percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu besok kita sebagai umat percaya seyogianya berjumpa dengan saudara-saudara seiman untuk bersama memuji nama Tuhan dengan puji-pujian, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Melalui khotbah kita dimampukan dan dikuatkan secara rohani serta dapat memperbaharui kita bersama sebagai umat percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semua rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berada dalam tanggap darurat pandemi virus Corona yang dikenal dengan istilah COVID-19. Pandemi atau pagebluk telah melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia ini, dan telah banyak jatuh korban meninggal dunia karena terjangkiti virus ini. Dan untuk memeranginya harus dengan memutuskan mata rantai penularannya. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan upaya yang jelas dan tegas untuk memerangi virus ini. Demikian juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia menyerukan kepada segenap umat Kristen. Sejalan dengan itu, Majelis Pimpinan Sinode GKSBS telah mengirimkan surat edaran sebagai langkah konkret untuk menindaklanjutinya, agar segenap warga jemaat membiasakan hidup bersih, sehat. Contohnya sesering mungkin mencuci tangan dengan air yang mengalir, berolahraga, mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Semua tujuannya ini adalah agar tubuh kita imun atau meningkatkan ketahanan tubuh. Demikian juga istirahat yang cukup. Dan sangat juga penting agar di rumah saja, serta utamakan selalu untuk ingat dan berdoa kepada Tuhan. Semua hal tersebut memang berat, apalagi masalah ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi harus kita lakukan dengan penuh kesadaran
untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain dari COVID-19 yang mematikan ini. Karena hingga saat ini belum ada antivirus untuk melawannya, selain dengan cara memutuskan mata rantai penyebarannya. Saudaraku, hindarilah keramaian atau juga kerumunan. Oleh karena itu, mulai besok Minggu tanggal 29 Maret hingga pada waktu nanti yang ditentukan kembali, beribadah sajalah di rumah. Saudara mungkin bertanya, bagaimana dengan beribadah di gereja? Bukankah berdasarkan hukum yang keempat Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat percaya agar menguduskan hari Sabat dengan cara beribadah di gedung gereja? Saudara benar. Ya, saudara benar. Perlu juga kita pahami bahwa ibadah yang penting hati kita, bukan tempatnya di mana kita beribadah. Dalam Yohanes 4 ayat 21 dan 23, Yesus berkata, "Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Demikian juga Allah menyuruh Nabi Musa agar bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ulangan 10 ayat 31. Kepada bangsa Israel harus mensikapinya dengan mentaati perintah Tuhan ini, sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pemerintah telah mengajak kita memerangi COVID-19 agar segera musnah dari dunia ini. Pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Sebagai umat percaya kepada Allah, kita hendaknya tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena pemerintah ada untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Ketaatan terhadap pemerintah adalah salah satu bagian dari ibadah. Sebab ibadah tanpa perbuatan adalah munafik. Tetapi perbuatan tanpa ibadah adalah kesombongan. Dalam hal ini, saudara-saudara, jangan disesatkan oleh pemahaman yang salah. Misalnya, ada orang yang berkata demikian, "Saya tidak takut kepada virus corona, tetapi hanya takut pada Allah." Pemahaman iman yang demikian salah dan menyesatkan. Karena orang yang berkata demikian sama dengan seseorang yang sudah tahu banyak buaya di sebuah sungai, lalu dia menceburkan dirinya ke dalam sungai itu. Tentu saja orang ini mati diterkam buaya. Ini namanya mati konyol. Beriman tidak berhikmat. Tidak hanya takut kepada Allah, tetapi juga bunuh diri karena kesombongannya. Atau mungkin juga ada yang berkata kepada saudara-saudara, virus corona ini adalah makhluk Allah, hanya menyerang orang-orang yang jahat. Ini juga salah dan menyesatkan. Orang ini sama sekali tidak menghargai dan tidak menghormati para tenaga medis yang sudah bekerja keras
melayani untuk pengobatan saudara-saudara kita yang terkapar karena terinfeksi COVID-19. Bahkan beberapa dokter serta juru rawat telah berkorban dan menjadi korban hingga meninggal dunia untuk melayani para penderita COVID-19. Seharusnya kita mendoakan mereka agar Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan serta senantiasa melindungi para medis ini. Saudara-saudaraku, jangan anggap remeh, kurangi aktivitas di luar rumah. Memang ini sangat berat, tetapi jauh lebih berat ketika saudara sudah terjangkiti virus corona ini. Saudaraku, tinggallah di rumah, dan yang lebih penting, tetaplah berdoa, karena segala sesuatunya datang dari Allah. Jaga diri, jaga jarak, bukan bertujuan untuk memutuskan tali persaudaraan. Bukan juga kita jaga jarak karena kesombongan kita. Saya jaga jarak dengan saudara karena saya ingin saudara terhindar dari virus ini. Dan sebaliknya, saudara menjaga saya agar terhindar dari virus ini. Mari kita sama-sama saling menjaga keselamatan kita bersama. Untuk saat ini, mari mulailah beribadah minggu di rumah saja bersama keluarga. Paulus pernah menasihati Timotius di dalam tugas pelayanannya. Paulus berkata kepada Timotius, lihatlah dirimu beribadah. Perlu usaha, perlu disiplin, perlu latihan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan 8. Beribadahlah dengan teratur harus kita jadikan sebagai bagian dari kebiasaan hidup kita. Tuhan menjaga dan melimpahkan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya. Amin.